Raiola buka suara soal perpanjang kontrak Donnarumma dan Ibrahimovic di AC Milan. Mino Raiola mengungkapkan perkembangan terbaru soal masa depan dua kliennya itu, yakni Gianluigi Donnarumma dan Zlatan Ibrahimovic di AC Milan. Baik Donnarumma dan Ibrahimovic yang menjadi salah satu faktor utama betapa impresifnya performa Milan pada musim ini bakal habis kontraknya pada Juni mendatang. Kubu Milan sendiri hingga kini masih berusaha merayu Donnarumma dan Ibrahimovic untuk bertahan di San Siro, ketimbang harus kehilangan keduanya secara cuma-cuma. Raiola menghadiri rapat Lega Serie A di Palazzo Parigi pada hari Kamis 11 Februari 2021. Dalam kesempatan ini Raiola mendapatkan pertanyaan dari jurnalis soal nasib Donnarumma dan Ibrahimovic. Setelah irit bicara pada kesempatan pertama dengan hanya berkata, "Mereka baik-baik saja." Raiola akhirnya memberikan sedikit penjelasan soal dua kliennya itu. "Anda harus meninggalkan Donnarumma sendiri, karena dia berusaha mencapai sesuatu yang sangat penting untuk Milan dan karirnya," ujar Raiola seperti dikutip dari Football Italia. "Sisanya akan dilakukan secara diam-diam, tanpa memberitahu apa-apa. Seperti ini dan akan selalu seperti ini," tegasnya. Lebih lanjut, Raiola mengaku tidak tahu secara persis apa keinginan yang ada di benak Ibrahimovic ketika pekan lalu menyatakan dirinya siap menaikkan kontrak baru. "Ibra tidak mengejutkan saya. Saya telah mengatakan Ibra adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan Milan. Dan saya terbukti benar," tutur Raiola. "Anda harus bertanya padanya apa yang dia maksud. Saya tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Tetapi dia adalah seseorang yang meningkatkan semua orang. Dia tidak mementingkan diri sendiri dan dibutuhkan di Milan untuk kembali ke tempat mereka semula," lanjutnya. "Mereka mengerti, saya sangat bahagia untuknya, untuk Milan dan untuk para penggemar mereka," tukasnya. Milan intip peluang rekrut Hakim Ziyech yang terpinggirkan di Chelsea. Nasib Hakim Ziyech yang tidak cukup bagus pada era Thomas Tuchel. Dia tidak lagi menjadi pilihan utama di starting 11. Apalagi Tuchel datang dengan rencana yang sama sekali berbeda dengan Lampard. Peran dua pemain di belakang penyerang yang bisa ditempati oleh Hakim Ziyech diberikan pada pemain lain, yaitu Tuchel lebih senang memainkan Callum Hudson-Odoi. Hudson-Odoi bermain sangat baik untuk Chelsea. Pemain akademi Chelsea itu pun terus mendapatkan pujian dari Tuchel. Dia hampir pasti dimainkan pada laga-laga penting. Sementara dengan Hakim Ziyech harus lebih bersabar dengan berada di bangku cadangan. Hakim Ziyech belum pernah bermain secara penuh dari 5 laga yang dimainkan Chelsea bersama Tuchel. Calcio Mercato pun menyebutkan kondisi tidak ideal Hakim Ziyech di Chelsea mendapatkan sorotan dari klub Serie A yakni AC Milan. Milan sendiri punya hubungan baik dengan Chelsea. Mereka baru saja meminjam Fikayo Tomori pada Januari 2021. Milan kini tertarik pada jasa Hakim Ziyech untuk memperkuat posisi winger kanan pada musim depan. Peluang terbuka Milan ikut gabung dalam pemburuan Isco. AC Milan dikabarkan ikut terjun dalam pemburuan gelandang serang milik Real Madrid, Isco. Pemain asal Spanyol itu sudah menjadi bagian dari skuad Madrid sejak tahun 2013 yang lalu. Dia sudah ikut berjasa membantu Los Blancos meraih sejumlah trofi juara. Akan tetapi beberapa musim belakangan ini Isco kesulitan mendapatkan kesempatan bermain secara reguler, khususnya sebagai starter. Ia pun dikabarkan mulai gerah. Pemain berusia 28 tahun itu pernah dikaitkan dengan beberapa klub seperti Arsenal. Namun sampai saat ini ia masih bertahan di Madrid. Belakangan ini Isco dikabarkan sudah tidak berniat bertahan lebih lama di Real Madrid. Jadi ia pun disebut tidak lagi memperbarui kontraknya di Santiago Bernabeu. Kontrak Isco di Madrid memang akan berakhir pada musim panas 2022. Salah satu klub yang disebut ingin mengejar pemain serba bisa itu adalah AC Milan. Kabar itu dilansir oleh Milan Live. Rossoneri sendiri juga disebut memiliki keunggulan dibandingkan klub yang lain. Seperti yang kita ketahui, Milan punya relasi yang bagus dengan Madrid.
Terbukti Rossoneri sebelumnya sudah berhasil memboyong Brahim Diaz dan Theo Hernandez. Laporan itu juga menambahkan bahwa Madrid musim panas lalu sempat menawarkan Isco pada Milan. Sebagai imbalannya, mereka berharap bisa merekrut Ismail Bennacer atau memulangkan lagi Theo Hernandez. Namun sayangnya proposal itu tidak membuahkan hasil apapun. Laporan itu juga membeberkan klub mana saja yang menjadi saingan AC Milan dalam pemburuan Isco. Setidaknya ada 5 klub yang menginginkan servisnya. Mereka adalah Sevilla, Manchester City, Juventus, Napoli, dan Everton. Dari semuanya itu, Sevilla disebut yang paling sulit untuk memboyong Isco. Sebab pada Hans mereka tidak akan bisa membayar gajinya. Di Madrid, Isco dibayar 6 juta euro setahun. Laporan itu juga menambahkan Milan akan kembali mengandalkan duo Paolo Maldini dan Ricky Massara untuk membujuk Real Madrid agar mau melepaskan Isco ke San Siro dan bukan ke klub lain. AC Milan tegaskan siap untuk perpanjang kontrak Zlatan Ibrahimovic. Manajemen AC Milan langsung menjawab kode dari Zlatan Ibrahimovic yang sepertinya ingin agar kontraknya bersama Rossoneri diperpanjang. Diketahui Ibra baru saja memberikan kode untuk meminta perpanjangan kontrak pasca sukses membawa AC Milan membantai Crotone 4-0 di Stadion San Siro dalam laga pekan ke-21 Serie A Liga Italia pada hari Minggu 7 Februari 2021 yang lalu. Pada saat itu, Ibrahimovic yang berhasil mencetak brace tertangkap kamera membuat kode ke arah tribun. Tempat para petinggi AC Milan yang terlihat pada sosok Paolo Maldini dan Ricky Massara. Sky Sport Italia sempat menilai bahwa itu merupakan kode menunjukkan jumlah gol dan mengutarakan keinginannya untuk memperpanjang kontrak. Dilansir dari Football Italia, CEO AC Milan Ivan Gazidis langsung buka suara terkait hal tersebut dan menegaskan siap untuk memperpanjang kontrak pemain asal Swedia itu. Spezia versus AC Milan. Pemimpin klasemen AC Milan akan bermain tandang melawan tim promosi dan peringkat 16 Spezia pada hari Minggu 14 Februari 2021. Dengan Inter Milan yang setia membututi mereka, Rossoneri pantang terpeleset di Stadio Alberto Pico. Milan hanya unggul 2 poin atas Inter. Pada pekan ini, Inter akan memainkan laga sulit kontra Lazio. Ada kemungkinan Inter kehilangan poin. Namun Milan tidak boleh semata-mata mengharapkan kekalahan Inter. Milan perlu fokus pada diri sendiri dan memburu kemenangan di markas Spezia. Spezia dan Milan sama-sama menang dalam laga terakhirnya di Serie A. Spezia mengalahkan tuan rumah Sassuolo 2-1 melalui gol-gol Martin Ehrlich dan Emmanuel Gyasi. Sementara itu Milan menghajar sang tamu Crotone 4-0, di mana Ibrahimovic dan Ante Rebic masing-masing menyerangkan 2 gol. Pada pertemuan pertama di Serie A musim ini, pada pekan ketiga Spezia diajar Milan 0-3 di San Siro. Milan menang lewat 2 gol Rafael Leao dan 1 gol dari Theo Hernandez. Musim ini juga adalah musim perdana Spezia di Serie A. Spezia merupakan klub ke-66 yang berpartisipasi di liga tertinggi Italia. Mengacu pada pertemuan sebelumnya itu juga melihat performa apik Milan, terutama dalam laga-laga tandang. Rossoneri layak difavoritkan untuk menang. Selanjutnya mari kita bahas statistik Spezia. Spezia di Serie A pada musim ini telah bermain sebanyak 21 kali. Dengan 5 kali menang, 6 kali seri, dan 10 kali kalah. Mencetak 28 gol dan kebobolan 38 kali. Rekor kandang Spezia di Serie A pada musim ini yakni 1 kali menang, 3 kali seri, dan 6 kali kalah. Gol terbanyak untuk Spezia di Serie A pada musim ini dicetak oleh Mbala Ndiola dengan 9 gol. Sedangkan asis terbanyak untuk Spezia di Serie A pada musim ini ditorehkan oleh Emmanuel Gyasi dengan perolehan 4 asis. Spezia memenangi 3 dari 6 laga terakhirnya di Serie A dan selalu tercipta 3 gol atau lebih dalam 4 dari 6 laga terakhir Spezia di Serie A. Spezia baru meraih 1 kemenangan kandang di Serie A pada musim ini, yakni 2-1 versus Sampdoria pada 12 Januari 2021.
Spezia selalu kebobolan minimal 2 gol dalam 6 dari 10 laga kandang terakhirnya di Serie A. Selanjutnya mari kita bahas statistik AC Milan. AC Milan di Serie A pada musim ini telah bermain sebanyak 21 kali. Dengan 15 kali menang, 4 kali seri dan 2 kali kalah. Mencetak 45 gol dan 23 kali kebobolan. Rekor tandang AC Milan di Serie A pada musim ini yakni 9 kali menang dan 1 kali seri. Dan belum pernah mengalami kekalahan. Gol terbanyak untuk AC Milan di Serie A pada musim ini dicetak oleh Zlatan Ibrahimovic dengan raihan 14 gol. Dan asis terbanyak untuk AC Milan di Serie A pada musim ini ditorehkan oleh Hakan Çalhanoğlu dengan raihan 8 asis. Ibra mencetak 5 gol dalam 5 penampilan terakhirnya untuk Milan di semua kompetisi. Çalhanoğlu mencetak 1 gol dan 7 asis dalam 8 penampilan terakhirnya untuk Milan di Serie A. Ante Rebic selalu mencetak gol dalam 2 penampilan terakhirnya untuk Milan di Serie A. Tidak ada hasil seri dalam 9 laga terakhir Milan di Serie A. Selalu tercipta 3 gol atau lebih dalam 3 laga terakhir Milan di Serie A. Milan selalu menang dalam 4 laga tandang terakhirnya di Serie A, yaitu 2-1 versus Sassuolo, 2-0 versus Benevento, dan 2-0 versus Cagliari, 2-1 versus Bologna. Milan memenangi 11 dari 12 laga tandang terakhirnya di Serie A dan tidak terkalahkan dalam 17 laga tandang terakhirnya di Serie A. Milan selalu mencetak minimal 2 gol dalam 16 laga tandang terakhirnya di Serie A.